Indonesia Bersatu melaporkan Masinton Pasaribu terkait serangan ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pelapor menilai Masinton berperilaku tidak elok sebagai anggota DPR dan menggunakan bahasa tidak beretika saat menyerang Menko Luhut. Pelapor menyayangkan serangan Masinton ke Luhut yang selama ini dinilai punya jasa besar membantu Presiden Joko Widodo. Saya sangat sayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah brutus, ya ini sangat disayangkan kan itu. Apalagi beliau sangat berjasa besar dalam membantu Pak Presiden Jokowi kan itu. Kalau dalam hal brutus apa kan itu? Nah, dia harus punya bukti juga brutus yang dia sampaikan itu apa penafsiran brutusnya kan itu. Apalagi dia sampaikan beliau adalah dalang daripada ide Jokowi 3 periode, padahal itu kan dia mendengarkan aspirasi di bawah. Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendesak Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya atas kegaduhan setelah mengklaim adanya big data aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden. Pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya yang bukan membidangi politik ya mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden ya dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah kemana itu orang, kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Nah itu, harusnya seperti itu pemimpin. Apa saja poin-poin yang menjadi alasan pelaporan terhadap Masinton Pasaribu? Lebih lengkap kita berbincang dengan Lisman Hasibuan, Koordinator Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang melaporkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke MKD DPR. Pak Lisman, selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi salahnya Masinton sampai dilaporkan ke MKD itu apa menurut Anda? Ya, kami melihat bahasa yang digunakan sama Bang Masinton itu kan tidak elok dan tidak beretika. Dia menyampaikan bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah brutus kan itu. Nah, brutus yang dia sampaikan ini brutus apa kan itu? Menurut Anda brutus apa yang dimaksud Masinton sehingga Anda melaporkan ke MKD? Ya, kalau yang kami melihat bahwa brutus yang dia sampaikan adalah seolah-olah LBP ini ingin menghancurkan Pak Jokowi dan mencari muka di Pak Jokowi, padahal kan tidak. Oke. Kan kita tahu bahwa aspirasi dari bawah itu kan sudah datang 2019 terkait dengan perpanjangan masa presiden maupun meminta Jokowi 3 periode. Itu pun disuarakan dari beberapa elemen dari tahun 2019. Dan ini kan berkembang masif sampai di atas maupun sampai di beberapa menteri dan sampai juga ke Pak LBP. Ini kan menampung aspirasi, salahnya Pak LBP di mana? Oke, bagian menampung aspirasi itu nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, Pak Lisman, tapi saya mau tanya terlebih dahulu. Ini kan kalau dalam demokrasi, saling mengkritik itu biasa, saling melempar wacana itu biasa, kemudian diminta buktinya itu biasa. Asalkan tidak lewat dari koridor hukum yang sudah berlaku di Republik Indonesia, sebetulnya apapun pernyataan itu kan dilindungi oleh undang-undang karena termasuk dalam kebebasan berekspresi. Kenapa hal yang seperti ini sampai harus dilaporkan? Ya, kita memang menjunjung tinggi demokrasi lahir yang dari reformasi 98, apalagi Bang Masinton ini kan tokoh aktivis 98. Tapi sangat tidak elok dan tidak beretika ketika saat ini Bang Luhut Binsar Panjaitan ini adalah salah satu pembantu presiden yang menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi, posisi yang strategis di kabinet Jokowi saat ini. Dan kita lihat bahwa Pak LBP ini betul-betul dan sungguh-sungguh bekerja untuk Pak Presiden Jokowi maupun membangun negeri ini dan mengawal pemerintahan Jokowi. Ya harusnya tidak di ruang publik lah dia katakan Pak LBP ataupun menyerang LBP secara frontal, walaupun kita menjunjung demokrasi gitu. Menurut Anda sebaiknya kalau kritik untuk pejabat publik, ini kan bicaranya di depan publik,
lewat sebuah media yang sangat bisa diakses oleh publik. Kalau kemudian mengkritik pejabat publik harusnya ada di mana? Ya, dia kan anggota DPR RI. Dia panggil aja Pak Menko sebagai anggota DPR RI, ya kan? Dia bisa panggil Pak Menko Maritim, Pak LBP, ya kan, terkait dengan persoalan yang isunya bahwa dia katakan Pak LBP adalah inisiator maupun dalang daripada Jokowi 3 periode, dia harus buktikan juga kan itu. Bahwa yang disampaikan Pak LBP itu adalah aspirasi-aspirasi yang berkembang dari bawah. Oke. Dan dia menyampaikan kepada Pak Presiden. Kan itu. Nah, tetapi yang kami sangat sayangkan, kenapa beliau ini mengatakan Pak LBP ini seorang Brutus istana. Ini kan membuat kegaduhan di publik, kan gitu. Baik, jadi yang dipermasalahkan adalah sebutan Brutusnya ya. Tapi apakah Ya, Presidium Relawan Indonesia tidak mempermasalahkan misalnya Pak Luhut sudah mengklaim ada 110 juta data akun media sosial yang mendukung perpanjangan masa jabatan Pak Presiden, tapi sampai dengan saat ini bahasa saya adalah tidak bisa atau mungkin gagal menyampaikan bukti kepada masyarakat. Padahal itu pernyataan publik yang seharusnya diikuti dengan bukti-bukti yang publik juga. Gini, namanya demokrasi ini kan terbuka. Aspirasi ini kan berkembang dari tahun 2019. Pak LBP ini selain daripada pejabat publik di sana dan menjabat Menko Maritim, beliau ini kan salah satu dewan penasihat juga, salah satu partai besar. Wajar dong kalau memang ada masyarakat maupun daripada akar rumput meminta Jokowi 3 periode. Ini kan politik kan dinamik. Oke. Jadi menurut Anda menyampaikan aspirasi bahwa ada permintaan 3 periode Pak Jokowi tanpa memberikan bukti otentik itu kebebasan berpendapat, tapi menyatakan Pak Luhut layaknya Brutus itu bukan kebebasan berpendapat, begitu? Iya, itu tidak elok lah. Apalagi Pak LBP ini kan kalau dibilang kita di Batak ini kan dia senior. Orang dituakan juga kan itu. Bang Masinton Pasaribu ini opung kita, Panjaitan kan itu. Nah, harusnya beliau ini kan membuka ruang komunikasi, ada ruang untuk memanggil atau duduk bersama Pak LBP. Kan tidak perlu keluar-keluar di publik, tidak perlu menyerang LBP. Padahal kita sama-sama semua. Tapi kan yang juga meminta bukti dari Pak LBP bukan hanya Masinton Pasaribu saja, Pak Lisman. Ya, kalau masalah bukti data daripada aspirasi itu kan haknya Pak LBP untuk membuka ke ruang publik atau tidak. Loh, tapi itu berkaitan dengan pernyataan publik, berkaitan dengan konstitusi yang jadi landasan bernegara seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat semuanya harus tunduk pada konstitusi. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Luhut ini sesuatu yang bisa jadi mengubah konstitusi. Kita feedback lah ke belakang ya. Kami ini pendukung Jokowi juga di 2019. Saat Pak Jokowi menjadi gubernur saat itu DKI Jakarta, beliau sampaikan ke publik bahwa beliau akan fokus untuk membenahi Jakarta. Tapi karena aspirasi rakyat begitu kuat, harus minta beliau untuk menjadi presiden. Ya konstitusi membuka ruang itu, maka betul, karena itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Ya, artinya ini kan konstitusi ini kan ada aturannya. Kan ada aturannya semua. Ya. Ya kan, aturan itu kan bisa berproses. Makanya kan rakyat meminta kepada salah satunya Pak LBP untuk menyuarakan ini kepada Pak Presiden. Walaupun hari ini Presiden sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak ingin menjadi Jokowi perpanjang jabatan 3 periode. Betul, karena 3 periode itu saat ini melanggar konstitusi kan? Saat ini tahun 2022. Oke, jadi maksudnya Pak Lisman adalah ada kemungkinan bahwa misalnya Presidium Relawan Indonesia mau mengajukan untuk pengubahan konstitusi, begitu? Bisa saja, ini politik, ini kan ini baru 2022. Oke. Pertanyaan terakhir deh. Ini kan sampai dengan sejauh ini, koreksi kalau saya salah, tetapi yang dikritik oleh Pak Masinton adalah Pak Luhut. Pak Luhutnya sejauh ini yang saya tahu adalah belum menyampaikan respon apapun atas kritikan, atas pernyataan dari Pak Masinton. Nah, sebenarnya Presidium Relawan Indonesia ini mewakili siapa dalam melaporkan Masinton Pasaribu ke DPR? Ya, pertama kami adalah juga bagian daripada relawan yang berjuang memenangkan Pak Jokowi di 2019. Yang kedua, banyak teman-teman maupun aspirasi di bawah menyampaikan untuk ke kami supaya kami melaporkan ke MKD sehingga ini tidak terjadi lagi lah. Gitu. Kita sangat sayangkan. Bang Masinton adalah juga pendukung Pak Jokowi. Pak Luhut Binsar Panjaitan juga adalah pendukung Jokowi. Kenapa harus terpecah? Nah, justru itu. Jadi Presidium Relawan ini mewakili siapa? Ya, kami mewakili pada rakyat dan mewakili daripada teman-teman relawan. Kalau Pak Masinton juga adalah pendukung Jokowi, jadi?
Ya makanya kami ingatkan juga ke abang ini, Bang Masinton Pasaribu, jaga etika komunikasi di ruang publik. Jangan katakan PLBP itu brutus. Oke, Ya, tolong jadi berpendidikan memang intelektual. mewakili pendukung Jokowi, bukan mewakili untuk Pak Luhut Panjaitan ya? Nggak ada hubungan sama Pak Luhut. Kita kan bagaimanapun melihat bahwa kondisi ini sudah gaduh gitu. Kita mencoba, namanya kita relawan Indonesia Bersatu. Bukankah kegaduhan itu suatu sampai dengan batasan tertentu, kegaduhan itu bagian dari kebebasan berekspresi, berdemokrasi, Pak Lisman? Ya memang, hanya kan kita sayangkan Bang Masinton ini bahasanya menyerang frontal ke Pak LBP secara frontal, mengatakan brutus. Brutus ini apa kan itu? Sementara Pak LBP ini sangat berjasa Baik. untuk Pak Presiden Jokowi. Oke, kita nantikan perkembangannya dari laporan ke MKD ini. Terima kasih Pak Lisman sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Ya. Terima kasih.